film terakhir yang akan gue review tahun ini. 13 Bom di Jakarta, yang konon katanya film action terbesar tahun ini. Ya nggak salah sih, karena di tahun ini film action di Indonesia bisa dihitung jari. 13 Bom di Jakarta menceritakan sekelompok teroris yang dipimpin Ahok membuat Jakarta menjadi kota kelam, dikarenakan dipasang bom sebanyak 13 di titik tertentu. Badan anti teroris mencurigai dua pemuda pengusaha uang digital terlibat dengan aksi teroris ini. Gua nggak berekspektasi banyak dengan film ini, jadi nggak ada rasa kekecewaan mendalam. Tapi gua cukup menyayangkan sutradara Angga Dwi Mas yang downgrade dalam membuat film genre yang jarang muncul di Indonesia. Padahal Mencuri Raden Saleh itu udah bagus, tapi ini film jadi turun jauh. Mulai dari yang gue suka dulu deh sama film ini. Tentunya dari segi actionnya, untuk sekelas Indonesia udah keren sih, karena jarang banget seniat ini dari segi teknis dan ini yang ngegendong filmnya. Segala macam teknis mulai dari senjata, terus setting tempat, dan alat-alat komputer niat banget dikerjain. Ledakan yang ada di film ini juga oke, meskipun di garis bawahi ya, meskipun yang bener-bener oke itu satu adegan doang, yaitu ledakan mobil karena beneran diledakin tanpa CGI. Sebenarnya satu lagi sih yang tanpa CGI tapi gak sebagus yang itu. Terus sisanya ledakan CGI yang jujur kurang bagus buat gua. Kalau dibilang momen memorable di film ini, ada sih cuma satu tapinya, yaitu yang gua sebutin tadi, ledakan mobil tanpa CGI. Karena di situ juga senjata api yang dipakai itu beraneka ragam dan dikasih lihat dengan jelas. Sisanya, gua ngelihat yang dipakai itu aja senjatanya, dalam arti senjata api ya, senjata api ringan. Sinematografinya di sini juga menolong filmnya, apalagi ada beberapa transisi yang memang jadi ciri khasnya Angga Dwi Mas. Karena di film Mencuri Raden Saleh juga ada Putri Ayudhya, Rio Dewanto, sama Rukman Rosadi yang aktingnya di sini cuman mereka bertiga yang paling better buat gua. Saking banyaknya karakter di film ini, cuma mereka bertiga aja yang cukup menarik perhatian. Karena karakter yang banyak, otomatis pendalaman karakternya itu tidak banyak. Salah satunya karakter yang dimainkan oleh Putri Ayudhya. Aktingnya bagus, tapi karakter yang dia mainkan nggak ada pendalaman yang secara dalam banget. Belum lagi mereka memaksakan ada chemistry antara karakter Karin dan Gita yang berujung gagal. Film ini kayaknya mau nunjukin kalau mereka ini bestie, bukan cuma sekedar rekan kerja doang, tapi itu nggak dirasakan sama sekali buat gua. Kelihatan banget dari twistnya kalau dua karakter ini tujuannya mau bikin penonton simpati, tapi gagal total. Ngomongin soal twistnya, aduh jangan ditanya dah. Seharusnya twist itu ada clue-clue sebelum di-reveal kenapa karakter si A bisa jadi pelaku. Ini nggak ada sama sekali, boro-boro dikasih clue. Karakter dianya aja jarang disorot. Dosa utama dari film ini menurut gua itu karakter yang banyak tapi kurang pendalaman karakter, sama ceritanya yang kurang kasih detail-detail. Contoh kecilnya aja, ada adegan yang bosnya suruh jalanin protokol A, tapi nggak dijelasin apa itu protokol A, jadi penonton malah disuruh menerka-nerka sendiri. Dan ini bukan cuma sekali doang tapi ada beberapa kali. Ceritanya juga ada yang dibuat muter-muter menurut gua. Karakter Oscar sama Willy yang jadi pengusaha itu diceritakan mereka mau kerjasama bareng badan anti teroris. Tapi di tengah jalan mereka berubah pikiran karena dihubungi sama terorisnya. Tentunya dengan sok pahlawan mereka yang bukannya lanjut kerjasama bareng badan anti teroris, malah kabur dan milih untuk ngungkapin teroris ini tanpa bantuan siapapun. Ya gue ngerti mereka panik takut dikira kerjasama, tapi dengan mereka kasih tahu kalau pihak teroris hubungin mereka itu bakal lebih enak selesaikan masalahnya ketimbang jadi sok pahlawan dan ujung-ujungnya juga minta bantuan ke badan anti terorisnya. Terakhir, ini film judulnya harusnya 3 Bom di Jakarta. 13 itu sorry to say terlalu lebay jadinya buat gua. Ya memang ceritanya 10 bom berhasil dinonaktifkan, tapi terlalu cepat sehingga hasilnya teror tidak dirasakan. Paling nggak 7 atau 8 bom berhasil meledak kayak. Mau dibikin mencekam juga kagak berasa. Apalagi adegan warga Jakarta itu inkonsisten. Kadang ditunjukin warga takut, tapi ada adegan lain yang nunjukin seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kesimpulannya film ini udah keren meskipun banyak kekurangannya. Terutama bagian cerita lah.
Tapi gue tetap menghargai film ini ya, karena detail soal senjata, hacking, action, dan sebagainya itu memuaskan. Sayangnya, film yang berdurasi 144 menit ini terlalu fokus ke adegan action untuk menciptakan kata-kata film action terbesar tahun ini. So itu saja review dari gua. Happy holiday semuanya. Terima kasih bagi yang sudah menonton, like, comment, dan subscribe. Gua Rakis, and see you next year.